Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian kualitatif. Di sini kami memiliki 5 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi metode penelitian. Yang kedua, pengertian penelitian kualitatif. Yang ketiga, paradigma penelitian kualitatif. Yang keempat, karakteristik penelitian kualitatif. Dan yang terakhir, kapan penelitian kualitatif digunakan. Oke, pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan fungsi metode penelitian. Metode berasal dari kata Yunani, yaitu metodos yang berarti cara atau jalan. Sedangkan penelitian berasal dari terjemahan kata research yang berarti penyelidikan maupun penelitian. Penelitian dapat dipahami juga sebagai suatu kegiatan untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data serta mengkaji suatu data yang dilakukan secara sistematis dan objektif, yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah maupun menguji suatu hipotesis atau dugaan. Jadi metode penelitian adalah prosedur atau langkah yang digunakan dalam melakukan kegiatan penelitian. Dengan metode penelitian, kegiatan dapat dilakukan secara sistematis, objektif, ilmiah, serta bermanfaat. Dalam proses penelitian tersebut terdapat aktivitas intelektual yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan baru, memperbaiki kesalahan, dan juga meluruskan pemahaman. Dalam memilih metode penelitian harus sesuai dengan tujuan dari penelitian. Misalnya seperti metode penelitian kualitatif, yaitu untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dan juga menekankan fenomena yang alami dan interaksi dengan partisipan. Partisipan yaitu orang yang memberikan suatu informasi, pengalaman maupun pandangan atau perspektif yang dia miliki, yang orang tersebut miliki. Metode penelitian kualitatif berfungsi sebagai strategi mengolah data, mengevaluasi hasil penelitian, dan juga memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, metode penelitian ini juga tidak hanya untuk strategi mengumpulkan data atau mengolah data saja, tetapi juga sebagai sarana untuk menemukan solusi untuk memecahkan suatu masalah dan juga menghubungkan antara data dan analisis penelitian. Pembahasan yang kedua adalah pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan sebuah data berupa kata-kata, narasi, dan deskripsi, bukan berupa data angka. Penelitian ini berusaha untuk memahami makna, pengalaman, dan perasaan manusia secara alamiah dalam konteks sosial dan budaya. Terdapat beberapa pendapat dari para ahli tentang pengertian penelitian kualitatif. Yang pertama, menurut Sukmadinata, yang berpendapat bahwa penelitian kualitatif ini adalah penelitian berdasar konstruktivisme, yang artinya kenyataan itu tidak tunggal, tetapi berbeda-beda dari setiap orang. Yang artinya, seorang peneliti ini harus melihat fenomena dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, menurut Danin berpendapat tentang pengertian penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dinamis atau bisa berubah dan hanya bisa dipahami melalui interaksi langsung dengan orang maupun situasi sosial. Jadi, seorang peneliti tidak hanya membaca dari sebuah teori, tetapi juga harus ikut terjun ke lapangan. Yang ketiga, menurut Bogdan dan Biglan, mereka berpendapat bahwa analisis data kualitatif itu dimulai dari menyusun, mengelompokkan, dan membuat pola dari data-data yang telah ditemukan tersebut. Tujuannya adalah untuk menemukan makna tersembunyi dari sebuah data. Jadi, peneliti itu tidak hanya mengumpulkan data-data, tetapi juga harus bisa menafsirkan data yang telah ditemukan. Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam, interaksi langsung, serta penafsiran makna dari fenomena sosial yang telah diteliti. Yang selanjutnya adalah karakteristik dari penelitian kualitatif.
Yang pertama adalah data yang dihasilkan itu berupa kata, bukan angka. Jadi, bisa berupa narasi maupun cerita, bukan berupa data statistik. Yang kedua, fokus pada penelitian ini itu pada makna dan juga proses. Jadi, berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, bukan hanya berfokus pada hasil akhirnya saja. Yang ketiga, situasi alamiah atau naturalistik. Jadi, hasil yang didapatkan itu benar-benar hasil nyata dari apa yang telah dilihat di lapangan. Yang keempat, peneliti sebagai instrumen utama. Maksudnya di sini adalah peneliti itu harus ikut terjun langsung ke lapangan melalui beberapa cara, seperti observasi, wawancara, maupun ikut terlibat dengan subjek tersebut. Dan yang kelima, analisis induktif. Maksudnya di sini adalah teori tersebut akan muncul ketika kita sudah terjun langsung ke lapangan. Jadi bukan di awal sebelum kita terjun langsung ke lapangan. Dan yang terakhir adalah tidak generalisasi. Maksudnya di sini adalah hasil dari penelitian tersebut itu hanya berkonteks atau hanya diperoleh dari subjek yang diteliti, tidak mewakili dari semua subjek. Paradigma penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui interpretasi mendalam, deskripsi, dan analisis kontekstual. Fokus utamanya adalah makna, subjektivitas, dan konteks sosial budaya yang mempengaruhi pengalaman manusia. Menurut Creswell dan Ponteroton, penelitian kualitatif memiliki 3 paradigma. Yang pertama adalah post-positivisme, yang kedua konstruktivisme interpretivisme, dan yang ketiga adalah critical ideological. Positivisme merupakan pengembangan dari positivisme dengan tujuan prediksi dan kontrol, tetapi lebih menyesuaikan dengan realitas. Paradigma ini menganut critical realisme, yaitu tetap adanya realitas, tapi tidak dapat dipahami sepenuhnya. Karena itulah, seorang peneliti harus terjun langsung agar kebenaran dapat digali lebih dalam. Paradigma konstruktivisme interpretivisme memandang bahwa kenyataan adalah bentukan dari manusia dan bersifat ganda. Pengetahuan bukan hanya berasal dari pengalaman, tetapi juga berasal dari pemikiran individu yang dipengaruhi oleh interaksi sosial, budaya, dan sejarah. Karena itulah, pemahaman lebih berpusat pada subjek dan bukan objek. Paradigma kritikal ideologikal memandang bahwa kenyataan itu tidak bisa dipisahkan dari pengamat, karena nilai dan pandangan peneliti dapat mempengaruhi pemahaman terhadap realitas. Paradigma ini mirip dengan paradigma post-positivisme karena memandang nilai realitas secara kritis, tetapi lebih menekankan kepada peran nilai dan kepentingannya. Kapan penelitian kualitatif itu digunakan? Jadi, penelitian kualitatif digunakan itu ketika masalah penelitian belum jelas dan diperlukan pemahaman mendalam mengenai makna, interaksi sosial, dan pengalaman manusia yang tidak bisa dijelaskan dengan angka. Pendekatan ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menyingkap makna yang tersembunyi, memahami perasaan, memetakan hubungan sosial, membangun teori data dari lapangan, serta memastikan keabsahan data melalui triangulasi. Penelitian kualitatif juga bermanfaat untuk menelusuri sejarah perkembangan individu, masyarakat, dan maupun teknologi. Penelitian kualitatif dianggap selesai ketika data sudah terpenuhi, makna sudah tergali, dan hipotesis sudah terverifikasi. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.